Selamat berjumpa kembali dengan channel Aurum 16. Kita akan coba kembali tentang bagaimana membuat laporan keuangan koperasi yang sederhana yang berguna untuk laporan akhir tahun yang dikenal dengan RAT. Pertama, kita buat dulu beberapa tabel yang berfungsi untuk memudahkan kita laporan. Ini sudah saya siapkan untuk tabel-tabelnya. Yang pertama adalah tabel dasar. Tabel dasar ini adalah tabel yang biasanya digunakan setelah tahun yang lalu berjalan. Begitu. Nah, selanjutnya nanti akan kita buat jurnal tiap bulan. Di sini jurnal tiap bulan sudah saya buat di sheet-nya masing-masing. Tuh ada. Ya, misalnya di sini bulan Januari sampai dengan nanti di bulan Desember, termasuk sudah disiapkan rekapnya. Rekap 1 tahun berjalannya koperasi. Bagaimana cara membuatnya? Sederhana saja. Pertama, nah ini tabel ini boleh dikatakan adalah tabel sebagai buku besar, buku awal tahun ya, buku besar. Di sini adalah buku besar. Ya, buku besar. Ini coba kita buat dulu center seluruhnya. Buku besar. Nah, dalam tabel ini menunjukkan beberapa jumlah anggota, kemudian berapa simpanan dari masing-masing anggota. Kalau di sini saya menulisnya dengan tabungan, ya. Jadi bisa dilihat berapa. Dan ini semuanya sudah mengeling masing jurnal. Ini kalau saya buat adalah sebagai yang di awal. Tapi kalau seandainya dia sudah berjalan, maka tinggal kita masukkan saja di sini berapa pokok yang sudah dibayar oleh masing-masing anggota, kemudian jumlah wajibnya berapa, jumlah SS-nya berapa. Jadi hanya menulis 3 saja, 3 kolom pada kolom C, D, dan E. Sedangkan angsuran dengan jasa ini tidak usah diisi untuk tabel di bulan Desember. Nanti untuk tabel pada kolom F dan G, yaitu angsuran pinjaman dan jasa, itu akan dituliskan kepada jurnal bulanan. Nah, baik, bagaimana cara membuatnya? Ini cara sederhana sekali. Pertama, kita tuliskan nama anggota. Nama anggota ini juga sudah ngeling. Kalau misalnya baru kita buat, jadi tabel ini baru kita buat, maka tinggal tulis saja. Misalnya nama di sini yang pertama adalah Budi, maka secara otomatis nama Budi ini sudah ngeling ke semua sheet yang ada di dalam folder ini. Ya, kita lihat Budi, Ani, Wati. Nah, demikian contoh saja 3 saya tuliskan. Maka secara otomatis di sini saya sudah buatkan jurnal untuk bulanan. Demikian maka otomatis nama-nama tersebut sudah tertulis baik di bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya sampai saya buat termasuk ke dalam rekap yang sudah saya buat di sini. Nah, ini kita lihat rekapnya juga sudah ada ya. Ini ya sudah masuk semuanya ngeling. Sedangkan angka-angka ini sebenarnya saya baru nulisnya dari awal. Baik, bagaimana caranya? Kita mulai dari bulan Desember, adalah bulan dasar. Ya, kalau seandainya memang masih baru dimulai, maka kita tinggal tuliskan untuk masing-masing kolom yang ada di sini. Tetapi kalau seandainya sudah berjalan, biasanya kalau iuran pokok itu kan sama. Anggap saja misalnya 20.000 di sini kita tulis. 20.000. Oke. Sudah. Kemudian dengan mudahnya kita copy ya. Kita copy kemudian kita salin semuanya sampai bawah ya. Anggap saja anggotanya ada 40. Oke. Mari kita ulangi dulu karena akan salah. Nah, kita lihat dengan angka saja. Jadi biar angkanya saja tidak mengikuti format garis. Kalau nanti ikuti format garis. Terus kemudian dengan jumlah masing-masing simpanan wajib tentu beraneka ragam. Masing-masing anggota. Kenapa beraneka ragam? Ya mungkin ada yang bayarnya full, ada juga yang tidak. Ini kita simulasikan saja. Misalnya di sini 300.000.
ya. 300.000, kemudian di bawahnya ada 250.000, ya. Ini terus 250.000 dan ke bawah seterusnya nih saya kasih simulasi sampai 5 saja, ini 100.000 jumlah total ya, misalnya jumlah total yang diperoleh dari masing-masing anggota yang sudah berjalan. Ini yang hitungannya adalah yang sudah berjalan. Misalnya 200.000, yang atas sama, misalnya dengan atas 300.000. Oke. Nah, ini jumlah SS yang sudah terkumpul, misalnya di sini 500.000. Ya, 500.000 juga, misalnya di sini 400 saja deh. 400. Kemudian bawahnya misal 200. Bawahnya lagi 500. Bawahnya lagi 500. Oke. Nah, ini adalah tabungan dasar yang dimiliki oleh dari masing-masing anggota. Nah, bagaimana untuk jurnalnya? Jurnal sama secara otomatis, kalau pokok itu akan mengikuti, sedangkan nama cukup ditulis pada bulan Desember saja. Misalnya ini kita ingin tambah, misalnya namanya siapa? Misalnya namanya Fajri. Nah, kita kasih nama Fajri. Maka secara otomatis dia akan mengikuti semua nama Fajri itu sudah termasuk ke dalam masing-masing kolom yang disediakan sebagai nama anggota. Kemudian wajib. Wajib pasti sama kalau dia hadir semua di sini. Anggaplah bulanannya adalah 10.000, 20.000. Kita tulis 20.000 ya. Dapat di sini 20.000 atau mungkin di sini 10.000 aja deh ya. 10.000 biar nggak sama dengan pokok. 10.000. Maka secara otomatis ini juga akan kita lihat 10.000 sampai dengan 4 saja kita simulasikan. Oke, sudah. Kemudian misalnya SS di sini 50.000. 50.000. Yang bawah ada 100.000. Nah, kemudian yang bawah juga 100.000 misalnya. Yang bawahnya 200. Begitu. Terus ini di bulan Januari. Oke, bagaimana untuk bulan Februari? Sama seperti berikutnya. Nah, ini seandainya begini. Kalau misalnya di bulan, misalnya di tahun yang berjalan, sini ada utang misalnya untuk si Budi, misalnya utang 1 juta. Maka secara otomatis akan tulis 1 juta. Di sini 1 juta. Oke, misalnya di sini ada juga 1 juta. Yang bawahnya misal 1.200.000. Sedangkan yang dua ini tidak memiliki utang. Nah, maka pada bulan Januari kalau seandainya dia bayar angsuran, maka tinggal tulis di sini. Kalau misalnya angsurannya 100.000, maka otomatis akan berkurang dengan sendirinya. 100.000, kemudian di sini jasanya misalnya 10.000 dan 1%. Oke, 10.000 akan diperoleh. Itu secara otomatis akan mengikuti dengan sendirinya. Sangat mudah sekali. Nanti apabila memerlukan shop kopinya bisa di-download saja di link yang ada di dalam deskripsi yang ada di dalam YouTube. Silakan saja. Misalnya di sini mengangsur 200.000, dia akan mengurangi dengan sendirinya. Nah, terus jasanya tetap karena dia hutang jasanya 1% ini 10.000 sama, ada masalah. Terus begitu. Yang ini, oh maaf nih 12 juta, 1.200.000 saja. 1.200.000 di bulan Desember. Iya, 1.200.000. Oke. Nah, kita lihat bulan Januari. Di bulan Januari ini juga mengangsur misalnya 100.000 atau 120.000 deh. 120.000 nggak apa-apa. Akan ngikuti. Jadi nggak perlu lagi harus ngitung satu persatu semua langsung include dan nggak perlu pakai kertas-kertasan. Di sini 12.000. Nah, ini saya akan ikut sendiri jumlahnya.
Dah, misalnya begini. Oke, misalnya pada bulan ini, pada bulan Januari ada minjam. Misalnya si Fajri pinjam berapa? Pinjamnya misalnya 1 juta, tinggal tulis di bawah sini pinjaman 1 juta. Fajri ya, Fajri pinjaman 1 juta, tinggal ditulis di sini 1 juta. Nah, bisa kita lihat 1 juta. Oh, mohon maaf nih belum dikasih separatornya. Kita buat dulu. Buat separatornya dengan klik kanan di yang di drag, kemudian format cell. Kemudian setelah format cell kita tunggu ya. Mana ini? Belum muncul. Oh, belum muncul. Nah, ini kita ambil number. Kemudian pada use 1000 separator ini kita klik. Secara otomatis akan munculkan separatornya. Oh, dia minjam berarti 1 juta. Nah, karena dia minjam 1 juta, maka secara otomatis di sini karena di bulan Desember tidak mengutang, maka Fajri pada bulan Desember baru dia memiliki utang. Di sini kita klik, kita tinggal ketik saja di sini walaupun ada rumus tidak apa-apa. Akan menghilang dan dia menjadi hitungan manual. Ya, oke. Ketemu 1 juta biar memudahkan kita melihat di bulan apa saja dia meminjam atau di bulan berjalan itu siapa saja meminjam, maka akan lebih mudah kita kasih blok di warna. Nah, dengan tanda seperti gayung ini kita klik, kemudian kita ambil warna yang sesuai dengan pilihan masing-masing selera. Kalau ini oke, misalnya seperti ini warnanya. Nah, berarti kita mengetahui pada bulan Januari Fajri mulai meminjam. Nah, di sini bisa dilihat apakah betul nanti duitnya yang tersedia adalah demikian. Ini bisa dilihat misalnya di bulan Desember di sini sudah terhitung bahwa saldo kas per 1 Januari itu kan dihitung dari jumlah ya, jumlah eh, dana yang atau jumlah tabungan yang ada pada anggota keseluruhan baik pokok, wajib dan SS itu dijumlahkan kemudian dikurangi dengan piutang dari semua anggota maka diperoleh kas untuk 1 Januari tahun buku berjalan itu sebesar 850.000. Apa benar di bulan Januari 850.000? Kita lihat di bulan Januari, betul kan? Jadi saldo bulan lalu maksudnya saldo sebelumnya yaitu 850.000. Sedangkan pendapatan bulan ini kita lihat pendapatannya adalah dari sini jumlah setoran. Ternyata jumlah setoran 942.000. Kemudian kenapa saldonya jadi sekian 792. Nah, saldo dari 192 ini berasal dari saldo bulan lalu, masukan bulan ini dikurangin piutang. Hingga diperolehlah saldo akhir pada bulan ini adalah sebesar 792.000. Ini sebagai awal nanti di bulan Februari. Nah, untuk bulan Februari secara otomatis dia akan mengikuti berikutnya. 792 akan masuk 792. Nah, kan? 792. Kemudian di sini kita lihat dulu ada hutang ya, ada hutang khusus di bulan Januari. Lihat, oh ada sedikit kesalahan. Oke, jadi kita bisa lihat apabila kita lihat di bulan Desember, misalnya siapa tadi Budi punya utang 1 juta, maka pada bulan Januari dia mengangsur, dia akan berkurang dengan sendirinya mengikuti rumus-rumus yang sudah ada yang sudah dibuat. Nah ini kenapa dikasih warna karena dia baru meminjam dan begitu seterusnya. Nah selanjutnya kita lihat di bulan Februari caranya sama juga. Dia kan sama sisa piutang ini akan sama dengan sisa piutang yang ada di bulan Januari sama. Nah, sama persis, tidak akan berubah. Ini di bulan Januari. Nah, kalau seandainya di bulan Februari, bayar lagi 10.000 semuanya ya. 10.000. Oke, 10.000. Maka otomatis dia akan sama. Nilainya 10.000. SS di sini misalnya tambah 50.000.
ya. Kemudian di sini 30.000 bebas, di sini 100.000, di sini 20.000. Ya, begitu. Nah, kemudian di sini mulai mengangsur sama. Di sini 100.000 sama seperti yang awal. Tulis saja. Kemudian bawahnya di sini 100.000 juga. Misalnya memang 100.000. Kemudian di sini 120.000. Ikuti saja, sudah nggak usah harus bingung karena semua sudah terprogram dengan rumus. Ya di sini karena baru 100.000, misalnya dia pinjam 100.000, kan nanti kita lihat jasanya di sini sama 10.000, 10.000, 10.000, ya 10.000. Oh, maaf, 10.000 ya, kok jadi 100. 10.000. Kemudian di sini berapa? 12.000 ya, 12.000. Ini 10.000. Ini akan memudahkan kita semuanya. Oh, berarti yang disetorkan selama 1 bulan orangnya sekian, kemudian sisa piutangnya sekian. Bahkan nanti jasa dari masing-masing anggota ini saya simulasikan saja sampai dengan bulan Desember, sampai bulan Februari ya. Ini nanti akan terhitung semuanya rekapannya. Bisa dilihat nanti, oh berarti punya jasa 2 kali bayar 20 dan seterusnya, sisa piutang begini, jumlahnya ini semua udah rumus, nanti bisa dicek satu persatu dengan mudahnya, ya kan? Bahkan di sini duitnya ada berapapun tahu, ya duitnya ada berapapun tahu, karena di sini sudah terpantau semuanya bahwa dari sini 8 juta dan terusnya bisa semuanya. Ya ini semua. Nah, mungkin yang lebih ini lagi yang perlu diantisipasi, misalnya di bulan Februari. Di bulan Februari ternyata ini misalnya si Budi, si Ani aja deh, si Ani ingin menambah hutang. Karena dia sisanya berapa? Sisa hutang 700, sementara dia ingin hutang jadi 2 juta, maka cara otomatis caranya lebih mudah. Di sini kita tulis 2 juta. Ya, di sini kita tulis 2 juta. Atau tulis di sini dulu biar mudah, bahwa Ani pinjam 2 juta. Nah, ini menunjukkan bahwa Ani itu minjam 2 juta, ya. 2 juta. Nah, terus bagaimana di sini? Ini yang tadinya rumus tidak apa-apa, tinggal tulis saja di sini 2 juta. 2 juta atau lebih mudahnya dulu adalah kita loskan dulu. Jadi biar tahu nanti, ini kita bikin lunas dulu. Bagaimana cara bikin lunas? Maka angsurannya sini dinaikkan. Jadi berapa? Biar dia lunas. Asalnya kan 800, maka dari bulan Januari adalah 800. Nah, ini sisa 800, maka angsurannya walaupun dia hanya mengangsur 100, kita tulisnya di sini tetap 800.000. Nah, dengan demikian 800.000 berarti 0. Nah, nanti kita tinggal tulis di sini 2 juta. Nah, yang perlu diingat, walaupun di sini Ani meminjam 2 juta, tetapi terima uangnya adalah tidak 2 juta. Tetapi 2 juta dikurangi dengan sisa tadi cicilan sebesar 700.000. Sehingga Ani pada saat meminjam, walaupun tertulisnya 2 juta, tetapi hanya menerima uang sebesar 1.300.000. Demikian seterusnya. Sangat mudah. Nah, ini lebih mudah, kita kasih warna dulu. Hanya menandakan bahwa pada bulan ini terjadi piutang terhadap anggota yang bernama Ani. Begitu secara otomatis di rekap pun akan terdata semuanya. Nah, ini udah gampang nih kalau udah begini. Jadi ketemu bahwa di sini kita ganti nanti di bulan
Ini ada kesalahan di sini adalah di bulan Des saja, di bulan Des. Otomatis di bulan Des, ini juga di bulan Des. Di bulan Des saja ya, bukan di bulan itu. Biar tidak salah. Oke. Di bulan Des. Kenapa 0? Karena belum dibuat di sini di bulan 0. Karena di sini saya baru buat sampai bulan Juni. Nah, kita buat dulu di sini Juni. Nah, nggak apa-apa. Karena saya baru buat sampai bulan Juni saja. Otomatis dia akan mengikuti. Ya, kalau nanti dibuat seluruhnya sampai dengan bulan ini akan mengikuti semua rumusnya. Nggak apa-apa. Karena ini baru sampai bulan Juni. Nah, oke. Saya ingin mengajarkan habis ini bagaimana mengcopinya. Ya. Mengcopy-nya mengcopy dari masing-masing tabel ini agar mudah. Demikian cara mengcopy-nya. Ini sekarang saya nilainya baru di bulan Juni. Ini bulan Juni. Di bulan Juni sudah saya buat. Bagaimana cara ngopinya? Gampang saja. Copy saja ini seluruhnya di sebelah kiri atas yang ada lambang segitiga. Diklik kanan. Ya. Kemudian copy. Pindah ke bulan Juli. Maka di bulan Juli kita tinggal klik. Pakai yang semuanya saja. Selesai. Sudah. Hanya saja nanti untuk ini dia di bulan Mei karena ngambilnya dari contoh bulan Juni. Maka kita tinggal ganti yang bulan Mei ini dengan bulan Juni. Dan begitu seterusnya. Ini tinggal copy saja seperti sama semua. Tinggal buat. Oke. Tinggal rumus. Dan begitu seterusnya. Kita sudah tahu bahwa sudah terjadi pergerakan di perkoperasian. Demikian dulu. Mungkin ada yang ingin itu dicoba.